Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Aulia Riananda, MPM 202024650520 dari kelas R3I. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab soal UAS pada mata kuliah Ragam Hias Nusantara. Baik, langsung saja soal nomor 1. Baik, di sini saya sedang menggunakan baju batik, parang bunga, motif lereng, dan juga motif bunga. Baju ini berasal dari kota Surakarta atau kota Solo. Pola yang digunakan pada batik ini yakni menggunakan pola baseline grid, yaitu disusun secara vertikal dan juga diagonal, lalu diulangi secara horizontal sehingga membentuk pola yang simetris atau pola yang sejajar. Lalu, penggayaan yang diterapkan pada batik ini yakni menggunakan penggayaan jenis deformasi. Dapat dilihat dari hasil penataan ulang bentuk motif lereng yang lebih sederhana dan juga ramping. Sedangkan motif bunganya ini digambarkan secara stilasi atau terlihat lebih dekoratif karena dihias dengan bentuk flora di dalamnya. Baik, makna yang terkandung pada batik ini yaitu bentuk usaha untuk menjalani sebuah kehidupan agar mendapatkan kesejahteraan, serta menggambarkan sebuah kearuman dan keindahan pada seorang wanita. Kearuman di sini bisa dilihat dalam berperilaku maupun batin. Menurut saya, hal ini pada dasarnya adalah bentuk dari keragaman kebudayaan di Indonesia. Munculnya variasi baru dari motif yang sama namun berbeda bentuknya, selain dilandasi dari sumber daya alam, struktur sosial, dan penggayaan yang berbeda, bisa juga dilandasi dari makna atau filosofi yang berbeda di setiap daerah dan kebudayaannya. Yang pertama adalah batik Unindra pada tahun 2017. Berdasarkan analisis yang saya lakukan pada batik tersebut, motif yang digunakan tidak dapat digolongkan ke dalam sebuah motif batik. Karena motif-motif yang menggunakan sebuah logo biasanya dilatar belakangi sebagai penanda identitas dari suatu komunitas. Baik, yang kedua yaitu batik Uninda pada tahun 2018. Pada batik ini, motif yang digunakan tidak dapat digolongkan ke dalam sebuah motif batik karena batik ini menggunakan motif logo yang hanya terlihat seperti ditempelkan saja ke motif yang lain agar menimbulkan kesan sebagai motif utama. Selain itu, motif ini juga tidak termasuk ke dalam jenis penggayaan manapun. Baik, selanjutnya yang ketiga, yakni batik Unindra pada tahun 2019. Berdasarkan analisis yang saya lakukan pada batik tersebut, motif yang digunakan dapat digolongkan dalam sebuah motif batik. Karena motif ini menggunakan gaya stilasi pada motif ondel-ondelnya. Sedangkan pada motif gedungnya menggunakan gaya deformasi, yakni mengubah bentuk gedungnya menjadi lebih sederhana dan lebih kecil daripada motif ondel-ondelnya. Baik, yang keempat yaitu batik Uninda pada tahun 2020. Pada batik ini, motifnya dapat digolongkan ke dalam sebuah motif batik karena motif ini menggunakan jenis penggayaan distorsi, yaitu mengubah bentuk aslinya dengan melebih-lebihkan bagian tertentu dan bisa dilihat dari motif burung yang ada di dalamnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.